Hai, perkenalkan. Kami dari kelompok rekayasa interaksi yang beranggotakan Disha dengan NIM 2018-105, Diki 123, dan Felix 126. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tutorial membuat UI UX design dan prototyping pada tools Figma. So, without any further ado, let's get started. Sebelum masuk ke tutorial, di sini akan dijelaskan sedikit tentang menu-menu dan tools apa saja yang terdapat di Figma untuk memudahkan pekerjaan UI designer. Pada bagian atas ada terdapat banyak menu disertai dengan sidebar kiri dan sidebar kanan. Di sini sudah saya rangkum beberapa. Yang pertama adalah fitur move. Itu pastinya untuk kita memudahkan dalam menggerakkan sebuah objek atau elemen dan lain hal. Lalu di sini ada fitur frame, berguna untuk memilih frame yang sesuai dengan kebutuhan desainer. Contohnya ada frame untuk mendesain sebuah mobile, misalnya di frame iPhone 8, ataupun mendesain sebuah website, misalnya MacBook, dan masih banyak lagi pada bagian sidebar kanan. Lalu ada beberapa shapes yang sangat variatif dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Contohnya ada rectangle, ellipse, triangle, dan lain-lain. Dari setiap shape ini masih bisa dimodifikasi lagi. Tinggal diklik 2 kali, lalu tinggal dimodif sesuai kebutuhan. Lalu pada line, di sini kita juga bisa mengatur di bagian stroke tentang ketebalan, warna, serta ujungnya mau seperti apa. Lalu setelah itu ada fitur pen dan pensil. Di sini juga umumnya untuk membuat sebuah line atau garis, ini adalah yang menggunakan pen dan ini menggunakan pensil. Jadi sebagai alternatif untuk membuat sebuah line, kita bisa memakai pen atau shapes line yang sudah tersedia. Lalu ada fitur text. Ini adalah beberapa contoh variasi dari teks yang bisa kita gunakan. Pada sidebar teks bisa memilih font, typeface, size, dan lain hal. Contohnya pada 5 font yang ada, tapi dengan ukuran yang berbeda, dan masih bisa dimodifikasi lagi sesuai dengan kebutuhan. Dari desain yang dibuat, sedikitnya saya menggunakan 4 elemen yang saya ambil dari menu community dan plugin. Untuk elemen seperti tampilan pada iPhone, saya menggunakan menu yang ada pada community, lalu mencari sesuai kebutuhan. Di bagian ini, kita bisa mengambil template apapun yang kita butuhkan dengan cara cukup mengkopinya, lalu di-paste. Lalu untuk beberapa elemen seperti tanda silang dan hamburger, saya mengambil dari plugin yang sudah saya download bernama Iconify. Di sini kita bisa mencari sesuai kebutuhan kita. Dan pastinya untuk mempermudah pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat radio button menggunakan salah satu fitur yang ada di Figma, yaitu fitur varian. Fitur varian ini mempermudah pekerjaan dalam membuat sebuah komponen yang serupa sehingga lebih efisien dalam hal waktu. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah memilih shape terlebih dahulu. Karena di radio button kita memilih shape ellipse, set ke ukuran 20, lalu ubah warna menjadi full white dan memberi stroke biru. Lalu kita mengubah yang awalnya masih dalam format shape menjadi komponen. Setelah itu di sidebar kanan terdapat menu varian, kita cukup mengklik dan varian baru akhirnya muncul. Setelah itu kita bisa menambahkan satu shape lagi dengan ukuran yang lebih kecil, lalu diberi warna biru untuk di bagian bawah. Lalu kita bisa memberi penamaan
untuk mempermudah saat membuat prototyping. Oh ya, jangan lupa shape yang sudah dibuat tadi diubah dulu menjadi frame. Lalu di bagian yang bulat kosong kita bisa ubah namanya menjadi inactive misalnya. Lalu di bagian nada birunya kita kasih aktif. Dan tada! Radio button sudah jadi. Tinggal digunakan pada saat prototype. Dalam membuat sebuah desain UI, sangat disarankan untuk kita menggunakan layout grid yang ada pada sidebar di kanan, yang dapat membantu pekerjaan kita supaya tata letak atau layoutnya lebih rapi dan tertata sesuai hierarki yang ada. Di sini saya menggunakan yang columns dengan jumlah 4, bisa disesuaikan saja sesuai kebutuhan, lalu dengan margin dan gutter 20. Tujuannya adalah ketika kita mengatur elemen-elemen itu tetap pada tempatnya dan rata kiri kanan, jadi tidak akan berhamburan. Pada homepage dan sidebar, untuk mendesain, hal yang perlu kita lakukan pertama adalah memilih frame. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Di sini saya memilih yang iPhone 11 Pro. Lalu di sini bisa dilihat pada desain home, ini adalah image, beberapa image kita bisa import dari galeri. Lalu pada kiri atas ini adalah hamburger button, kita bisa mendownload di plugin Iconify. Lalu ini adalah teks seperti biasa pada umumnya. Di bagian shape yang ada 3 ini, kita cukup memilih shape rectangle. Sesuaikan saja ukurannya sesuai requirement, sesuai kebutuhan. Di sini saya memakai roundnya 5. Untuk menaikkan round, kita bisa geser ini ke kanan, ke kiri menurun, atau menginputkan dengan angka secara manual. Kita juga bisa mengatur ujung mana saja yang memakai corner round. Seperti ini contohnya, 5 di bawah, 5 di atas, dan 0 di bawah. Silakan seperti ini. Kita juga bisa ubah warnanya sesuai kebutuhan. Lalu tinggal input teks saja di atasnya. Lanjut ke bagian sidebar. Untuk line yang ada pada menu ini, kita bisa menggunakan pen ataupun menggunakan shape. Dan kita bisa menyesuaikan ukurannya, warnanya, sebagainya, bahkan ujungnya, bentuk ujungnya. Seperti itu. So, that's all about home and sidebar page. Berikutnya adalah halaman login. Di sini saya menggunakan 4 page sekaligus untuk menunjukkan prototipe dan simulasi dari tampilan login jika user menginputkan email di field form. Yang pertama adalah desain awal dari tampilan sebelum ada aksi apapun. Lalu tampilan kedua adalah tampilan ketika user telah mengklik field form yang email. Lalu tampilan ketiga adalah tampilan ketika user telah mengetik isian pada field sehingga keyboard muncul. Untuk keyboardnya kita bisa mengambil dari UI kit yang ada di community. Lalu tampilan terakhir adalah tampilan ketika user telah selesai menginput dan keyboard kembali menghilang. Jadi caranya adalah kita perlu menduplikat dulu menjadi 3 page dari page awal. Lalu di sini triknya adalah kita membuat shape dengan warna yang sama dengan fieldnya, yaitu warna putih. Lalu panjangnya disesuaikan kira-kira sesuai dengan ukuran teks yang akan ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, kita membuat teks yang diinginkan.
tanpa menghilangkan shape yang sebelumnya ada. Jadi seperti ini, dan nanti kita akan menggunakan salah satu fitur yang ada di prototype sehingga terlihat seperti sebuah animasi. Lalu yang terakhir adalah prototype saat user mengklik button enter atau go sehingga keyboard menghilang. Seperti itu. Untuk fiturnya, untuk elemennya sendiri, shape yang digunakan masih sama pada shape yang sebelumnya sudah ada di bagian register menggunakan rounded 5. Pada bagian login juga seperti itu, dan di sini ada radio button nantinya. Lalu di sini ada 2 elemen, Facebook dan Gmail, yang nantinya mereka akan mengarah ke hyperlink. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah fitur register. Di sini terdapat 4 field form, yaitu untuk pengisian full name, WhatsApp number, email, dan voucher code. Untuk shape sendiri sama yang digunakan, masih dengan ukuran yang sama dan round yang sama. Terdapat perbedaan pada bagian order summary. Di sini untuk rounded hanya di bagian kiri atas dan kanan atas, sedangkan di bagian bawah bentuknya 0. Dan nantinya order summary ini adalah button yang bisa diklik untuk memunculkan rekapan. Di sini pada halaman menu awal sudah dijelaskan terdapat 3 paket yang tersedia, paket tahunan, paket 3 bulanan, dan paket bulanan. Di sini 3 desain yang akan merepresentasikan order summary berdasarkan paket yang dipilih. Untuk pembuatan shape dari semua halaman sama. Lalu untuk ukuran, untuk jenis font menggunakan font Topin. Dan ini adalah rekapan dari tiap paket yang berbeda, yang nantinya akan muncul ketika kita membuat prototipe-nya. Selanjutnya adalah membuat prototipe dari tiap page untuk membuat interaksi. Yang pertama, pada menu hamburger, kita ingin ketika diklik akan menampilkan halaman menu. Lalu di sini kita bawa menjadi on tab, navigate, animasinya smart anime bisa diatur sesuai keinginan. Lalu pada button back, navigate juga, kita ubah ke move out sebelah kiri untuk memberi efek kembali. Lalu pada home juga, dan pada menu login nantinya akan mengarah ke halaman login. Lalu untuk 3 menu ini, menu paket akan mengarah ke halaman register. Selanjutnya adalah prototype pada login page. Yang pertama adalah tampilan awal sebelum user melakukan aksi apapun. Jika user mengklik field email, pada bagian prototype kita mengset dia akan melakukan interaksi ke halaman yang selanjutnya. Menggunakan navigate to dan on tab, di sini animasinya saya menggunakan yang instan. Maka akan muncul pop-up dan di sini akan kosong. Setelah itu, jika user mengklik mengisi field dengan isian menggunakan keyboard, maka pada interaksi keyboard akan ada tulisan dengan animasi smart animate, dan di sini waktunya di set agak lebih lama supaya terlihat seperti typing pada umumnya. Lalu jika user telah berhasil atau sudah selesai mengisi field dan mengklik button go ataupun button enter, setelah itu akan interaksi ke shape
ke page selanjutnya di mana keyboard akan menghilang. Selanjutnya pada elemen Remember Me di semua page ada ya. Tadi kan sudah dibuat varian. Kita bisa cek di bagian aset. Nah, di sini kita bisa gunakan. Ini sudah otomatis muncul ketika kita sudah membuat varian pada lokal komponen yang frame. Dari keempat login page yang ada yang sudah didesain ini, ketika buttonnya diklik, dia akan langsung mengarah ke frame yang ini. Kalau kita lihat di sini jenisnya on tap. Jadi ketika diklik akan muncul biru tengah. Tapi jika biru tengah ini diklik lagi, dia akan menampilkan ilustrasi close overlay. Selanjutnya ada yang namanya subscribe now atau sign up now. Di sini jika kita klik dan pada prototype, dia akan mengarah ke home yang nantinya diharuskan untuk memilih paket terlebih dahulu. Lalu setelah paket diklik akan mengarah ke register sesuai dengan paket yang dipilih. Lalu pada Facebook dan Google, jika kita lihat di sini klik, dia adalah hyperlink. Jadi di sini kita memilih on tap, lalu pilih open link, dan di sini kita tinggal menginputkan link yang sesuai. Begitu pula dengan Facebook. Lalu yang terakhir adalah prototyping register page. Di sini interaksi yang saya coba buat adalah interaksi pada order summary, di mana ketika kita mengklik, dia akan langsung direct ke frame details, yang di mana di dalamnya terdapat deskripsi dari atau rincian pembelian. Nah, untuk jenis interaksi sendiri di sini saya memilih overlay. Lalu di sini untuk overlay-nya saya pilih manual sehingga kita bisa menyesuaikan. Contohnya pada yang paket tahunan, di sini kita bisa menyesuaikan overlay-nya pada posisi seperti apa yang ingin muncul. Lalu di sini saya juga mengaktifkan close when clicking outside. Jadi ketika kita mengklik hal apapun, maka overlay-nya akan menghilang. Untuk animasi di sini di solve dengan kecepatan 300 millisecond. Untuk dua page yang lain juga sama seperti itu. Hai, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan desain UI dan pembuatan prototype pada video sebelumnya. Di sini saya menggunakan Figma Mirror pada iPhone. Ini adalah desain halaman home, seperti yang sudah kita lihat tadi. Terdapat hamburger button yang jika kita klik akan menampilkan menu, lalu back, atau kita juga bisa memilih pada home button. Di sini jika kamu adalah user baru, kamu bisa memilih paket terlebih dahulu yang ada, misalnya paket tahunan. Seperti prototipe yang sudah dibuat tadi, jika kita mengklikkan order summary-nya, akan muncul detail pembayaran. Lalu misalnya kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung login. Seperti yang sudah dibikin ilustrasinya atau simulasinya tadi mengenai field form email, jika kita mengklik maka akan muncul keyboard. Lalu misalnya kita mengklikkan isian dan setelah itu enter, maka keyboard akan hilang. Lalu pada radio button kita bisa mengklik ataupun menghilangkannya. Lalu kita bisa juga memilih untuk login menggunakan akun Facebook atau Google. Misalnya Google.
dia akan langsung mengarah ke link Google. Atau kalau kamu ternyata adalah user baru, kita bisa klik pada subscribe now. Kita akan diarahkan ke halaman home terlebih dahulu untuk memilih paket, misalnya paket bulanan. Sama seperti yang tadi, terdapat rincian harganya. Sekian demonstrasi dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.